Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Febrianto dengan NIM C0C023032. Ingin mempresentasikan mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis dengan judul Restrukturisasi Perusahaan dan Holding Company. Pada latar belakangnya, restrukturisasi perusahaan adalah proses perubahan struktur perusahaan yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kinerja perusahaan. Restrukturisasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk perubahan struktur kepemilikan, penggabungan, dan pemisahan. Holding company adalah perusahaan yang memiliki saham mayoritas di perusahaan lain dan memiliki tujuan untuk mengontrol dan mengelola perusahaan tersebut. Selanjutnya, pengertian restrukturisasi perusahaan dan holding company. Restrukturisasi perusahaan adalah proses perubahan struktur perusahaan yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kinerja perusahaan. Restrukturisasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti perubahan struktur kepemilikan, penggabungan, pemisahan, dan reorganisasi. Selanjutnya, tujuan dari restrukturisasi perusahaan adalah untuk meningkatkan efisiensi. Meningkatkan efisiensi perusahaan dengan mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas. Kemudian meningkatkan efektivitas. Meningkatkan efektivitas perusahaan dengan meningkatkan kualitas produk atau jasa. Dan yang terakhir, meningkatkan kinerja. Meningkatkan kinerja perusahaan dengan meningkatkan pendapatan dan laba. Kemudian kelebihan dari restrukturisasi perusahaan tersebut. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dengan mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas. Yang kedua, meningkatkan efektivitas kualitas produk atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan kinerja. Dan yang terakhir, meningkatkan daya saing di pasar. Kekurangan dari restrukturisasi perusahaan adalah yang pertama, biaya yang begitu besar untuk melakukan perubahan struktur perusahaan, ketidakpastian bagi karyawan dan stakeholders perusahaan. Kegagalan bisa terjadi jika tidak dilakukan dengan benar. Dampak pada karyawan seperti pengurangan jumlah karyawan atau juga perubahan dari jabatan. Selanjutnya, proses restrukturisasi perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisis situasi perusahaan untuk menentukan kebutuhan restrukturisasi. Yang kedua, pengembangan rencana restrukturisasi perusahaan. Yang ketiga, implementasi rencana. Dan yang terakhir, evaluasi hasil restrukturisasi perusahaan. Selanjutnya kita masuk pada holding company. Holding company adalah perusahaan yang memiliki saham mayoritas di perusahaan lain dan memiliki tujuan untuk mengontrol dan mengelola perusahaan tersebut. Holding company dapat memiliki beberapa perusahaan yang berbeda dan dapat memiliki struktur kepemilikan yang kompleks. Tujuan dari holding company tersebut adalah untuk mengontrol dan mengelola perusahaan yang dimilikinya. Yang kedua, meningkatkan efisiensi perusahaan dengan mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, meningkatkan kinerja perusahaan dengan meningkatkan pendapatan dan laba. Kelebihan dari holding company ini adalah untuk mengontrol dan mengelola perusahaan yang dimilikinya, meningkatkan efisiensi perusahaan dengan mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, meningkatkan kinerja perusahaan dengan meningkatkan pendapatan dan laba. Dan yang terakhir, diversifikasi dengan memiliki beberapa perusahaan yang berbeda. Kekurangan dari holding company adalah
Yang pertama, memiliki struktur kepemilikan yang kompleks. Yang kedua, memerlukan biaya yang besar untuk mengelola perusahaan yang dimilikinya. Yang ketiga, ketidakpastian bagi karyawan dan stakeholder perusahaan. Dan yang terakhir, dampak pada perusahaan seperti perubahan struktur, kepemilikan, atau pengelolaan. Selanjutnya, proses pembentukan holding company adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan rencana pembentukan holding company, pembentukan perusahaan yang akan menjadi holding company, dan yang terakhir, pengambil alihan saham perusahaan yang akan dikelola oleh holding company. Pada kesimpulannya, restrukturisasi perusahaan adalah proses perubahan struktur perusahaan yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kinerja perusahaan. Restrukturisasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk perubahan struktur kepemilikan, penggabungan, dan pemisahan. Holding company adalah perusahaan yang memiliki saham mayoritas di perusahaan lain dan memiliki tujuan untuk mengontrol dan mengelola perusahaan tersebut. Itulah penjelasan materi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.